Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Pahlavi dengan prodi Akidah, Filsafat dan Islam, Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Untuk kali ini saya akan membawakan materi tentang sejarah masuknya tasawuf di Nusantara atau di bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia, dengan pemenuhan tugas ulangan akhir semester mata kuliah tasawuf dan tarekat. Kami atau saya akan menjelaskan lebih detail mengenai bagaimana masuknya bangsa-bangsa Islam atau tasawuf yang beraliran sufi, yang dikenal dengan keabsahannya dengan Tuhannya. Mari itu kita akan menjelaskan secara rinci bagaimana masuknya tasawuf di negara Indonesia. Sebelum kita menelanjangi secara luas, agaknya kita mengerti bahwa tasawuf dari segi kebahasaannya atau linguistik memiliki beberapa makna. Salah satu profesor Harun Nasution menyebutkan 5 kata untuk menggambarkan pengertian tersebut, yaitu orang yang ikut pindah dengan Nabi dari Makkah ke Madinah, lalu barisan yang dijumpai dalam melaksanakan sholat berjamaah yang kita kenal dengan shaf. Yang kata lain, sufi yaitu bersih atau suci. Sophos dalam bahasa Yunani, dari suf yaitu kain wol kasar. Pengertian-pengertian tersebut jika ditelaah lebih jauh lagi, kita akan mereorientasikan kepada sifat-sifat dan keadaan yang terpuji. Jadi seperti itu. Dan khusus di Indonesia, berkembangnya tarekat tidak lepas dari proses masuknya Islam di wilayah Nusantara ini. Islam yang masuk di Indonesia pada mulanya bercorak tasawuf yang dibuktikan oleh beberapa data yang ditunjukkan oleh para sejarawan. Manison ketika menjelaskan tentang masuknya Islam di bangsa Indonesia atau Nusantara menyebutkan fakta bahwa yang mengislamkan Nusantara berasal dari India Selatan, yaitu Muktabar atau Malabat, yang dilakukan oleh para seseorang mubaligh Islam yang bergelar fakir. Gelar fakir mengingatkan pada gelar yang diberikan kepada seorang sufi yang meninggalkan keduniaannya. Jadi seperti zuhud, jadi sufi meninggalkan keduniaannya, tidak ingin bahwa seperti segi pakaian, dari segi kehidupan itu yang berbau-bau keduniaan, yang berupaya menjawab pertanyaan apakah Islam masuk di Indonesia pada awalnya bercorak tasawuf. Mari ikuti saya. Kedatangan Islam ke Nusantara, termasuk Jawa Barat dan itu khususnya Cirebon, lalu sampai ke penjuru-penjuru, pelosok-pelosok negeri Indonesia, diakui para ahli sejarah tidak dapat dilepaskan dari peran-peran ulama, yang tentunya itu ulama sufi sebagai penyebar ajaran Islam. Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, khususnya ajaran tasawuf yang sangat diwarnai pemikiran Abu Hamid bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali, mereka lazim disebut sebagai Wali Songo. Wali Songo telah mengejawantahkan orientasi-orientasi yang didapatkan dengan cara melakukan kehidupan ala sufi. Memang benar, tidak dipungkiri bahwa Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Maulana Malik Ibrahim dan lain sebagainya yang berada di pesisir-pesisir pantai mengajarkan bahwasannya kehidupan ini
bukanlah untuk dikejar semata, bahwa ibadah, puasa, sholat, dan ibadah-ibadah lainnya yang akan kita kaji, dalam bahasa Jawa kaji, dan kita lakukan atau realisasikan dari sisi-sisi ajaran-ajaran Sunan Ampel atau Wali Songo lainnya, seperti Sunan Gunung Jati berada di Cirebon, Sunan Kudus di Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang di Tuban, mengajarkan beberapa filosofi kehidupan, yaitu yang bercorak dengan tasawuf. Maka dari itu, datangnya ke Nusantara tidak luput dari keabsahan atau kepiawaiannya Wali Songo dalam mendidik, merambut, memomong para umat-umat yang ada di regional dari Wali Songo itu tadi. Lalu salah satunya adalah Maulana Syarif Hidayatullah Sulnal Mahmud alias Sunan Gunung Jati yang saya sebutkan tadi. Dialah salah seorang anggota Dewan Wali Songo, kemudian yang dinilai sangat berjasa dalam mengislamkan masyarakat Cirebon, Banten, dan Jawa Barat. Jadi seperti itu, teman-teman. Kembali lagi kepada saya akan membahas sejarah masuknya Torekot di Indonesia, melanjutkan dari sisi tasawuf itu tadi. Sejarah tarekat di Indonesia diyakini sama dengan sejarah masuknya Islam ke Nusantara itu sendiri. Para sejarawan Barat meyakini Islam bercorak sufistik itulah yang membuat penduduk Nusantara yang semula beragama Hindu dan Buddha menjadi sangat tertarik tradisi sufisme. Jadi yang semula masyarakat di Pulau Jawa khususnya yang ada kerajaan-kerajaan yang megah yang bercorakkan Hindu dan Buddha, dengan datangnya seorang sufi tertarik agaknya masyarakat Nusantara ini terhadap ajaran-ajaran mereka. Karena kenapa? Ajaran-ajaran tarekat itu sama halnya dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini, dengan pakaian yang sederhana, lalu dengan kehidupan yang sederhana. Jadi sangat mudah bagi seorang sufi atau hijrawan melakukan kepiawaiannya untuk menggeser antara kepercayaan yang Hindu punya ke dalam Islam melalui tarekat atau melalui tasawuf itu tadi. Sehingga perubahan besar itu pun berlangsung nyaris tanpa meneteskan darah sedikit pun. Di dalam buku-buku sejarah Wali Songo maupun buku-buku seorang gawagis Islami tidak ada yang mengakibatkan perkelahian, konflik atau pertumpahan darah sekalipun, karena mereka tahu bagaimana cara mendidik atau mengajak kepada Islam, ngomong itu tanpa melibatkan darah sedikit. Maka dari itu perlu diketahui dan agaknya mungkin benar, karena masuknya ajaran Islam atau masuknya Islam di Indonesia ini bercorak tasawuf atau sufisme seperti itu. Seperti Sultan Mahmud Ghazna, Aurangzeb, Haidar Ali, Tipu Sultan dan sebagainya. Namun hingga saat ini India terlebih setelah terbagi tiga dengan Pakistan, dengan Bangladesh dan Muslim, Islam tetap tidak berhasil secara masif menggeser Hindu sebagai agama mayoritas mereka. Karena kenapa saya mengatakan dari Muslim seperti Sultan Mahmud Ghazni sampai Tipu Sultan, mereka memang mampu menggerakkan ideologi-ideologi sufisme atau ajaran-ajaran sufisme kepada Hindu Buddha di Nusantara,
tetapi kok beliau tidak bisa atau memang tidak bisa. Memang Hindu dan Buddha memang sudah terahnya di situ. Jadi saya kurang paham, dan memang kesalahan saya tidak membaca buku dengan banyaknya. Jadi seperti itu. Besarnya pengaruh tarekat dalam Islamisasi juga didukung dengan dari temuan sejarah bahwa sebenarnya Islam sudah masuk ke Nusantara ini sejak abad ke-7, di Jawa sejak abad 11 Masehi. Namun sejauh itu tidak cukup signifikan mengubah agama masyarakat Nusantara. Islam saat ini hanya menjadi agama para pendatang yang berkumpul dalam komunitas-komunitas. Di beberapa kota di pesisir Jawa seperti di Leran, Gresik, Indramayu, dan Semarang. Sementara penduduk asli diceritakan masih hidup dengan agamanya. Jadi seperti itu. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, pada awal mulanya Indonesia memiliki kepercayaan di bawah naungan raja-raja yaitu Hindu Buddha. Namun setelah adanya berbagai pendatang dari luar yang memiliki kepentingan berdagang, karena apa? Akhirnya datangnya Islam tidak ada yang mengetahui secara pasti, dikarenakan banyaknya pendatang di antara para ilmuwan dengan berlandaskan antara datangnya dan penyebarannya selalu berubah-ubah. Maka dari itu, sikap yang bisa kita ambil dari penjelasan saya, sebagaimanapun kita bisa mengalihkan pemahaman kita, namun pemahaman yang pertama atau bisa dikatakan pemahaman dasar tidak akan bisa berganti. Contohnya ketika kita sudah berjanji di atas perut ibu, karena kita harus menjalankan agama-agama Nabi Muhammad SAW, yaitu agama Islam. Meskipun kita berbeda dengan teori-teori siapapun, jika kita masih berpaham dasar tentang agama Islam, kita tidak akan bisa melarikan diri. Jadi seperti itu. Jadi sekian, terima kasih untuk penjelasan mengenai tasawuf dan tarekat di Indonesia. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas teman-teman dan Bapak dosen yang sudah mendidik 1 semester ini dengan rasa sabar yang secara cuma-cuma. Terima kasih teman-teman komitmen atas pertemanan pada titik ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.